Shalom, selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Oke, doa pembuka dipimpin oleh Syakira. Oke, sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, kasih-Mu yang masih Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan sehat, tanpa kurangan satu apapun. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Kami akan berdiskusi bersama mengenai isu-isu yang terjadi di sekitar kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pemahaman, berikan kami ilmu pengetahuan agar kami bisa berdiskusi nanti dengan baik dan banyak hal yang kami dapat hari ini. Kami menyerahkan jaringan yang kami gunakan, biar Engkau saja yang membantu proses pembuatan video kami hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau saja yang pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Syakira telah membuka kita di dalam doa. Baik, teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman udah pada kenal belum sama teman-teman yang lainnya atau anggota kelompok kita yang lainnya? Aku rasa sih udah kenal ya, karena udah satu kampus gitu ya. Tapi mungkin kalau kami bertiga belum kenal kalian juga, mungkin kalian juga belum kenal kami nih siapa gitu. Jadi em, supaya akan kita enak gitu ya, ataupun diskusi kita enak nih, jadi kita mau perkenalan dulu satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari aku dulu, nanti kemudian dua teman aku, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman yang lain ya. Oke, perkenalkan nama aku Viola Krisnadia, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia itu dengan jurusan atau prodi bimbingan dan konseling. Oke, teman-teman boleh panggil aku Viola atau Vio. Halo, Kak Viola. Halo, salam kenal. Halo, Hola, kenal. salam kenal. Oke, mungkin boleh dilanjutkan oleh Syakira dulu mungkin. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Sakira Aulia Paramudia. Kalian bisa panggil aku Sakira, tapi kalian lebih kenalnya aku Dea. Aku sama kayak Viola, semester 5 di Universitas Kristen Indonesia, jurusan bimbingan dan konseling. Terima kasih. Halo, Iya. Oke, selanjutnya ada aku. Perkenalkan nama aku Nugriani Kristina. Kalian bisa panggil aku Kristina. Aku juga satu angkatan dengan Kak Viola dan juga Sakira. Dan kami juga dalam satu jurusan yang sama, yaitu Bimbingan dan Konseling di Universitas Kristen Indonesia. Salam kenal semuanya. Mungkin boleh dilanjutin nih oleh teman-teman. Siapa dulu nih dari yang namanya Dian Saka, nanti lalu ke selanjutnya ada temennya juga, ada kemudian di sini ada namanya Mince, kemudian nanti boleh Marlince, Amsal, Grace. Oke, mulai dari Dian dulu. Perkenalkan, nama saya Gradiana Melianti Sakan. Saya dari kampus Tijang, semester 2. Salam kenal, Dian. Ya, Kak. Salam kenal dia. Salam kakak, perkenalkan nama saya Mirsiana Lende. Saya dari kampus Tija. Saya biasa dipanggil Mercy. Salam kenal, Mercy. Merci.
Boleh lanjut Mince dan temennya? Perkenalkan, nama saya Mince Nakaka, biasa dipanggil Mince. Saya dari kampus 3 semester 2. Sekian, terima kasih. Salam kenal, Mince. Halo lengkap, perkenalkan nama saya Lydia Manobe dari kampus Tiza. Nama saya biasa dipanggil Lydia, saya sekarang semester 2. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Marlin Cengongo. Biasa dipanggil Lince. Saya dari kampus STT Injili Jakarta. Halo Lince. Halo Lince. Salam kenal Lince. Ya, perkenalkan nama saya Amsal Fernando Pasaribu. Saya teologi. Salam kenal Kak Amsal. Amsal. Halo Amsal. Oke, perkenalkan nama saya Grace Ban. Bisa dipanggil Grace. Saya mahasiswa S3 semester 4. Terima kasih. Kenal Grace. Halo Kak Grace. Shalom, perkenalkan nama saya Aksa Minaselan, biasa dipanggil Aksa. Saya dari mahasiswa 3 semester 4. Halo Aksa. Kenal. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk perkenalan dirinya. Semoga dengan perkenalan ini kita semakin akrab di dalam konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok kita pada hari ini, sebelumnya teman-teman udah pernah ikut konseling kelompok nggak? Belum ya, belum semua berarti ya. Karena teman-teman baru pertama mengikuti konseling kelompok, jadi di sini aku mau jelasin sedikit mengenai apa sih itu konseling kelompok gitu, biar teman-teman juga bisa tahu nih apa sih itu konseling kelompok, tujuannya apa gitu. Dan di sini jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok saat ini adalah aku sebagai pemimpin dalam konseling kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Dan juga anggota kelompok, yaitu teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Itu disebut dengan anggota kelompoknya gitu. Jadi nanti di dalam konseling kelompok ini kita akan bahas nih sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok kita pada hari ini ataupun diskusi yang akan kita lakukan ataupun sharing-sharing begitu teman-teman. Kemudian kalau tujuan dari kita melakukan konseling kelompok ini sendiri yaitu agar teman-teman sekalian ini dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, kemudian mampu belajar untuk saling bertoleransi dengan pendapat yang lain, gitu kan. Kemudian berani mengungkapkan pendapat, kemudian membantu anggotanya juga untuk mengatasi masalah pribadi, kemudian meningkatkan pemahaman diri dan juga memperkuat keterhubungan sosial, begitu teman-teman. Oke. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau di dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya yang perlu teman-teman perhatiin gitu atau yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini itu cerita ataupun apa yang kita bahas begitu hari ini mengenai pribadi teman-teman atau pengalaman teman-teman yang teman-teman ingin sharing di dalam kelompok ini tidak boleh disebarkan keluar gitu, tidak boleh disebarkan kepada orang lain selain teman-teman yang
ada di dalam kelompok ini gitu. Jadi dalam konseling kelompok kita pada hari ini apa nih topik yang ingin teman-teman bahas gitu, ataupun isu-isu yang teman-teman tahu pada saat ini lagi viral atau lagi marak dibicarakan gitu. Teman-teman boleh kasih pendapat apa kira-kira yang mau kita bahas dalam konseling kelompok kita hari ini? Ya, boleh ini kasih pendapatnya. Stres mengerjakan tugas. Oke, stres mengerjakan tugas sebagai mahasiswa. Oke. Pembulian. Oke, lagi marak ya sekarang pembulian. Apalagi salah jurusan. Oke, sebagai mahasiswa salah jurusan. Yang lain gimana? Mencegah perilaku berisiko. Gimana? Cara mencegah perilaku-perilaku yang berisiko, contohnya seperti bullying, merokok, dan lain sebagainya. Oke, mencegah pengaruh negatif dari TikTok begitu ya? Pengaruh negatif dari TikTok gitu. Oke. Bagus. Yang lain gimana? Ada lagi? Oke, gimana teman-teman yang lain? Masih ada tadi pembulian, kemudian stres karena tugas, kemudian salah jurusan, pengaruh negatif TikTok. Ada lagi teman-teman? Ayo teman-teman yang lain bersuara. Kecenderungan HP. Mungkin ke kesehatan mental di kampus atau di asrama kan? Oke, kesehatan mental di kampus ataupun di asrama boleh. Apalagi? Regulasi emosi mungkin. Oke, regulasi emosi. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, atau teman-teman sebagai anak-anak asrama, tentunya kalau di asrama mungkin tantangannya banyak gitu ya, karena banyak manusia yang di dalam asrama itu gitu. Jadi kayak mungkin berselisih pendapat gitu, mungkin sering merasa emosi gitu. Oke, boleh. Kok tadi teman-teman yang lain masih ada? Masih ada? Regulasi emosi, Kak. Oke, regulasi emosi. Oke. Tadi udah disebut oleh Amsol ya, regulasi emosi. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman. Ada banyak nih topik yang kita mau bahas gitu. Tapi aku sebagai PK dari pendapat teman-teman gitu ya, dari pendapat yang teman-teman udah ngasih, ada tadi yang menyebutkan pembulian, ada yang nyebutin stres karena jurusan, stres karena tugas, kemudian salah jurusan, pengaruh negatif TikTok, kemudian ada apa lagi tadi? Ada regulasi emosi, kemudian ada pengaruh negatif dari lingkungan sekitar gitu. Oke, jadi kita dari yang teman-teman udah kasih tahu nih topik-topik apa aja atau isu-isu apa aja. Jadi aku nyimpulin kalau mungkin sebaiknya gitu ya, atau ya sebaiknya kita mungkin bahas mengenai regulasi emosi, karena kita sebagai mahasiswa ataupun teman-teman sebagai mahasiswa dan juga anak asrama gitu ya, kayak lebih sering mengalami mungkin yang namanya kayak berselisih pendapat dengan teman-teman yang lain, apalagi orang-orang di asrama itu kan banyak ya, atau mungkin dengan teman-teman kita di kampus gitu. Jadi kayak kita sering apa ya, emosinya itu nggak stabil gitu, mudah berubah gitu. Jadi mungkin topik yang kita bahas hari ini mungkin boleh itu regulasi emosi gitu.
Karena kita itu ini sih, karena ada kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa dan teman-teman sebagai anak-anak asrama gitu. Itu penting untuk dibahas gitu. Jadi gimana teman-teman? Setuju nggak kalau kita bahas regulasi emosi? Oke, Kak. Setuju, Kak. Setuju. Oke. Gimana ya, Mali? Setuju? Oke, setuju. Setuju, Kak. Oke. Baik, teman-teman semua. Jadi topik yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok kita pada hari ini yaitu regulasi emosi. Nah, untuk selanjutnya gitu ya, untuk diskusi ataupun sharing-sharing akan dipimpin oleh dua teman aku. Jadi teman-teman udah memilih topik yang bakal kita bahas bersama, yaitu regulasi emosi. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu regulasi emosi? Ada yang mau memberikan pendapat? Regulasi emosi itu apa sih? Ya, Lydia, silakan. Menurut saya, regulasi emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya, sehingga ia tidak terlarut dalam emosi atau keadaan yang dirasakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Lydia. Jadi, regulasi emosi itu gimana kita mengontrol emosi kita ketika kita sedang berada di keadaan yang mungkin sedang nggak baik-baik aja, gitu kan. Dari teman-teman yang lain, apa? Menurut kalian regulasi emosi itu apa sih? Atau mungkin apa yang kalian pahami dari apa itu emosi? Kan tadi bingung tentang regulasi emosi itu apa. Nah, kalian pahamin dulu dari emosi, teman-teman. Kira-kira emosi itu seperti apa sih? Contoh-contoh emosi itu apa aja? Marah. Ya, ada marah, Ada senang, senang, Sedih. Di sedih, apalagi? Menurut pendapat saya itu regulasi emosi. Emosi yaitu di mana seseorang sedang mengekspresikan apa yang dia rasakan, seperti dia sedang marah, senang, ataupun sedih. Oke. Ya, oke. Benar sekali. Jadi nggak ada yang salah ya. Apa yang teman-teman bilang itu tadi semua benar ya. Jadi regulasi emosi itu adalah gimana kita mengelola, kita kenal, dan bagaimana kita merespon emosi yang terjadi dalam diri kita. Dan emosi itu bukan hanya marah. Biasa kan ada orang nih bilang kayak, ih orang itu emosian mulu. Nah sebenarnya itu kurang tepat. Karena emosi itu nggak hanya melulu tentang negatif, tapi emosi itu lebih ke perasaan. Contoh, senang, sedih, bahagia, kecewa, itu emosi. Takut, itu termasuk emosi. Jadi, di sini nanti kita mau bahas nih, tentang emosi yang negatif. Kita mengarahnya ke emosi yang negatif, seperti kecewa, marah, takut. Mungkin yang sering terjadi dalam diri kita, seperti itu. Oke, di sini adakah teman-teman yang pernah mengalami emosi? Emosi positif, negatif? Ada. Hampir semua ya kita pernah mengalami emosi negatif itu semua. Negatif. Kalau boleh tahu, emosi negatif seperti apa yang kalian alami? Emosi negatif itu seperti contohnya tadi Kak Sakira bilang kayak kecewa, gelisah, takut, marah. Itu salah satu dari emosi negatif. Kalau misal emosi positif itu kalian kayak misalnya bahagia, senang, terusnya jatuh cinta, itu salah satu emosi positif. Jadi teman-teman bisa membedakan mana nih emosi yang negatif dan emosi yang positif. Nah, di sini tadi aku tanya ke kalian, gimana sih, apakah kalian pernah mengalami emosi negatif dan kalian pernah bilang semua. Nah, aku pengen tahu emosi negatif apa nih yang sering kalian alami. Jadi yang biasa terjadi itu
emosi takut ya. Oh, Takut gagal. takut gagal. Oke, yang lain? Salah satunya yaitu terkejut. 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 Oke, yang lain apakah ada yang pernah kecewa, sedih, marah, Pasti di saat kita dibully pasti kecewa? Nah, aku mau nanya nih, berapa intensitas kalian dalam emosi ini? Kayak apakah terlalu sering, setiap hari, atau hanya hal-hal tertentu saja? Oke. Sering. Bentar ya Kak Kristina. Aku mau jelasin dulu nih. Ada yang bilang terkejut kan tadi. Nah, kalau bukan menurut aku sih, memang kalau terkejut itu masuknya itu ke dalam ekspresi ya, bukan emosi ya teman-teman. Jadi kalau terkejut itu adalah ekspresi kita gitu. Emosi tadi ya seperti yang kita bisa rasain kayak misalnya kayak sedih ataupun marah, kecewa gitu. Itu aja sih. Ya aku boleh sih. Oke, lanjut Kak Kristina. Oke, Viola. Nah, itu tadi dari Kak Viola mengenai tentang tadi terkejut. Nah, aku nanya balik lagi nih ke kalian. Intensitas emosi kalian, apakah setiap hari? Tadi ada yang bilang sering. Nah, kalau sering itu eh, emosi apa yang sering muncul? Tadi. Emosi yang sering muncul itu biasanya takut. Jadi takut gagal gitu. Jadi kerap terjadi sehingga banyak dari mahasiswa, dari teman-teman, dari kita semua takut untuk mencoba begitu. Jadi lebih dulu takut untuk gagal, takut gagal jadi tidak berani untuk mencoba hal-hal. Ya, takut gagal. Jadi bingung atau ragu lagi untuk memulai hal baru. Oke. Iya. Yang lain, emosi negatif apa lagi? Emosi takut, misalnya ini contoh kita maju di depan umum untuk berbicara, kita merasa tidak percaya diri. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi emosi takut kita? Oh, emosi takut dan bagaimana cara kita mengatasi emosi takut itu ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain gimana? Mungkin ada yang marah nih, kan kalian hidupnya berasrama. Itu biasa kalau di asrama rebut-rebutan barang, antrian kamar mandi, ya kan? Pasti itu emosi marah bakal timbul kalau misalnya antriannya keselip, keambil maksudnya, ya enggak? Betul nggak? Dan itu paling sering terjadi ya, Kak. Emosi marah karena faktor teman-teman. Berarti bisa dibilang intensitas kalian munculnya emosi negatif ini sering ya, setiap pagi mungkin, setiap mau mandi pasti emosi dulu gitu ya. Rebutan mulu, marah-marah mulu. Berarti termasuk sering ya kalau seperti itu, Kak Kristina. Iya, berarti termasuk sering. Nah, aku karena terlalu sering nih lihat emosi negatif. Nah, apa sih tanggapan teman-teman melihat teman-temannya itu emosian gitu? Atau malah diri kalian sendiri yang emosian? Kalau misalnya kalian lihat teman-teman kalian marah-marah, itu respon kalian gimana? Kalian ikutan bales marah atau kayak ya udah diem aja bodo amat gitu? Gimana? Sebaiknya kita menghindari saja, Kak. Kita jauhkan tuh. Benar, jadi kita nggak memicu pertengkaran ya, jadi jauhin aja, kita hindari aja. Oke, itu kalau dari Dian. Kalau dari yang lain, apakah adu mulut juga, ikutan emosi juga? Ikut emosi. Ikut emosi. Kalau misalnya ya pastinya saya juga marah balik gitu. Oke. Atau malah tadi pagi ada yang habis emosian gara-gara ini keselak. Ada Kak, soalnya istri kami lagi mati. Oh.
Astaga. Oke. Memicu emosi. Nah, itu kan bagaimana respon kalian sama orang di sekitar kalian ya. Kalau misalnya kalian nih lagi merasakan sedih, kecewa, ataupun marah, itu respon diri kalian gimana? Kalau tadi kan kalian melihat orang, itu respon kalian ada yang menghindar, ada yang ikutan ngoceh-ngoceh juga, akhirnya ribut gitu kan, ikutan emosi. Nah, itu kalau misalnya kita berinteraksi sama orang. Tapi kalau kalian sendiri mengatasinya gimana? Kalau misalnya kalian sedang dalam rasa khawatir, rasa takut, sedih, itu kalian lebih ke mendem, diam, atau nangis, atau malah melampiaskannya sama orang lain? Kalau saya nangis, Kak. Juga berpikir sebelum berbicara. Kalau dia nangis ya, kalau dia bilang ya, kalau misalnya melakukan sesuatu ya harus berpikir dulu sebelum berbicara. Ya dari saya Kak, ketika saya emosi itu cara yang saya lakukan adalah bisa ambil curhat ke teman, tentunya ke sahabat begitu, dan menenangkan diri dengan menyendiri. Ya, jadi rata-rata di sini kalau misalnya emosi itu nggak dilampiaskan ke orang ya, tapi lebih memilih untuk ya udah aku selesaikan sendiri dulu aja gitu. Lebih baik cerita ke teman gitu, biar nggak malah menimbulkan konflik sama orang lain seperti itu ya. Oke. Di sini ada nggak nih yang mau cerita tentang pengalaman pribadi kalian mengenai kalian untuk mengatasi emosi kalian? Kayak tadi misalnya aku lagi marah, maksudnya apa yang kalian lakukan kalau misalnya cara cara meredakan emosi kalian? Saya Kak, aku kalau lagi emosi, dirinya diam, terus kalau ada yang ganggu gitu, saya nggak balas, tapi nanti saya lampiaskan ke pacar saya gitu. Lampiaskan siapa? Ke pacar. Oh, pacarnya ya yang, aduh, kasihan nih pacarnya. Marahnya sama siapa? Kenanya dia. Oke, ada yang lain? Ada yang mau sharing lagi? Kalau dari saya, masalahnya karena kalau saya emosi itu sama HP. Oh, sama Kalau pada saat kerja tugas, sama HP itu macet-macet. Oh, jadi marahnya ke HP gitu ya? Ya, saya lampiaskan ke HP, kadang saya buang sama HP. Duh. Oke. Lampiasnya ke HP. Teman-teman yang lain? Nih tadi kalau si Grace melampiaskannya ke pacar, kalau Linca lampiaskannya ke HP. Nah kalau teman-teman ada nggak nih yang melampiaskannya kemana lagi nih, kemana-mana? Ke bantal mungkin kalau emosi ditinju-tinju gitu. Ngebayangin nih orang yang aku kesel banget nih sama dia gitu. Kalau dari saya, biasa saya emosi, saya lampiaskan ke teman-teman yang lain. Teman-teman. Kalau saya tidak bisa tahan lagi, ya saya menangis. Nah, oke. Kalau dari saya Kak, kalau saya lagi emosi saya tidak bisa lampiaskan ke siapa-siapa, cuman saya bisa menangis saja. Hanya menangis. Hanya mendem aja ya. Oke. Ternyata banyak banget ya teman-teman tentang emosi-emosi yang ada dalam diri kita nih. Tadi sesuai dengan topik kita juga, regulasi emosi. Tadi kita udah tahu nih apa itu emosi, apa itu berapa intensitasnya dalam setiap hari. Nah, karena kita lagi membahas dengan topik regulasi emosi, di sini aku mau bantu kalian atau kita sama-sama menstabilisasikan emosi kita. Jadi kalau misalnya emosi kita lagi marah-marah nih, atau lagi tinggi-tingginya, kita bisa stabilin lagi dengan cara beberapa teknik atau ini. Nah, yang pertama, teman-teman boleh
Duduk senyaman mungkin, senyamannya mungkin. Nah, oke. Nanti kalian ikutin aku ya. Nah, di sini aku akan ngajarin ke kalian teknik pernafasan 478. Jadi, maksudnya itu apa sih, Kak? Nah, teknik ini nanti kita akan tarik nafas selama 4 detik, tahan 7 detik, dan buang dari mulut selama 8 detik. Nah, teman-teman bisa lakuin ini untuk bisa mengontrol atau mengurangi emosi dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi nih, lihat teman-teman kita atau ngelihat teman kita buat masalah ke kita, kita tarik napas, tahan, buang. Itu membantu kita untuk stabil lagi. Jadi kita nggak perlu emosi lagi. Coba kita praktekin bareng-bareng ya. Oke? Oke, siap. Kita tarik napas. Tahan. Buang. Hembuskan dari mulut. Lagi. Tarik napas. Tahan. Hembuskan. Jauh lebih rileks atau enggak? Nah, kalau misal lebih rileks. Nah, kalian bisa ngulangin itu beberapa kali. Jadi nggak cuma sekali tahan buang. Nah, tapi kalian bisa, oh masih marah nih, aku tarik napas lagi. Tahan, buang. Sampai diri kalian stabil lagi. Itu kalau misalnya lagi emosi. Nah, kalau misalnya cara kedua nih, atau tadi kalian banyak banget ngelampiasin ke diri kalian sendiri, kayak nangis, kecewa, atau marah kepada diri kalian sendiri, karena mungkin kalian nggak bisa ngungkapi apa yang pengen kalian ungkapin atau lontarkan masalah itu ke teman-teman kalian. Kalian bisa peluk diri kalian. Nih, kayak kupu-kupu. Taruh di bahu kalian. Nah, ini nama tekniknya itu butterfly hug. Nah, kalian pegang diri kalian kayak usap-usap, tenangin. Itu kayak dipeluk nggak sih, teman-teman? Nah, usap-usap pelan-pelan kayak tenang-tenang. Misalnya, apa tuh? Misalnya aku, Christina tenang, jangan emosi lagi, tenang. Kalian bisa ungkapin itu ke diri kalian kalau lagi emosi. Sebelumnya kalian pernah tahu nggak teknik ini? Belum. Ada. Berarti baru pertama kali dengar dan ngelakuinnya ya. Nah, aku mau lihat dong reaksi kalian atau tanggapan kalian setelah menggunakan teknik ini. Gimana? Kira-kira dua teknik tadi yang udah dicontohin, pernapasan tadi, terus butterfly hug, itu menurut kalian membantu nggak dalam kalian mengatasi emosi kalian? Jadi nanti kalian bisa praktekkan nih, kalau misalnya kalian lagi emosi, kalian boleh puk-puk diri kalian sendiri, dirangkul. Kalau misalnya kita nggak bisa berharap sama orang banyak ya teman-teman untuk memahami kita, tapi ini adalah salah satu contoh bukti bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa ngerti diri kita, dan kita sendiri yang bisa nyembuhin diri kita. Jadi dengan teknik seperti ini, kalian bisa ngerasa lebih tenang, kalian bisa kasih afirmasi positif ya sama diri kalian gitu. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa marah, tapi jangan berlarut-larut seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa teman-teman praktekkan nantinya di kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin kalian bisa ajarin juga nih ke teman-teman kalian yang mungkin lagi emosian tinggi atau emosinya nggak stabil. Kalian bisa praktekin ini ke teman kalian. Iya, Kak. Ya, kalau misalnya ada yang marah-marah nih di asrama, bilangin aja, tenang, tarik nafas, gitu. Tahan, hembuskan. Pokoknya kalau misalnya ada teman-teman kalian emosi, langsung pinggirin mereka, tarik nafas dulu, biar mereka lebih rileks, biar nggak emosian. Seperti itu. Kalau emosi, ketemu emosi nanti kan kalian jadinya berantem, cekcok. Kan nggak enak kan kalau satu asrama cekcok. Nah, jadi kita stabilisasi dulu, kita stabilin dulu emosi kita.
Jadi jangan kalau ada orang emosi kita balas dengan emosi, tapi kita tenangin diri dulu, kita ngomong pelan-pelan gitu. Iya, seperti itu. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih bingung nih tentang regulasi emosi? Jelas. Oke, jelas. Jelas. Mungkin kita mau dengar tanggapan dari teman-teman kali ya, Kak Kristina, setelah mereka diskusi tadi mengenai emosi, mereka cerita-cerita gimana mereka mengekspresikan emosi mereka dan merespon emosi-emosi orang lain yang ada di sekitar mereka. Terus tadi juga udah diajarin dua teknik yang sangat mudah yang bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Bagaimana tanggapan teman-teman? Mau dengar respon dong dari teman-teman setelah kita melakukan sesi diskusi yang mungkin singkat ya hari ini, tapi pasti ada hal yang teman-teman bisa dapatkan. Mau bertanya? Oke, Kak Mince mau bertanya. Bagaimana sih kita mengatasi emosi takut kita pada saat kita kita berbicara di depan umum? Oke. Jadi kemarin aku sama teman aku baru juga membahas mengenai hal ini ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita mau tampil di teman umum, grogi itu adalah hal yang wajar. Aku juga sering grogi kalau misalnya tampil di depan umum. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dulu nih. Mempersiapkan diri dulu apa sih yang mau kita sampaikan sama orang-orang. Terus kita harus percaya sama diri kita fokus aja sama diri kita, jangan fokus sama orang lain. Karena yang biasa ngebuat kita grogi itu pikiran kita nggak sih? Kita selalu bilang kayak, aduh aku takut aku salah, aduh ntar teman aku ketawain aku kalau aku salah, kayak gitu kan. Biasa itu yang membuat kita takut. Padahal kenyataannya orang-orang di sekitar kita itu biasa aja. Iya, itu dari diri kita. Jadi emang sebenarnya hal itu harus dilatih teman-teman. Kita nggak bisa sekali tampil langsung grogi, itu nggak. Hal ini harus kita latih secara terus-menerus. Bagaimana kita bisa menenangkan diri kita. Tadi contoh relaksasi, tarik nafas, tahan, buang, itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika kita lagi grogi nih di depan umum. Seperti itu. Terus kemarin ada juga cara finger hold. Finger hold tuh artinya menggenggam jari. Jadi, kalau misalnya perasaan takut itu ada di jari telunjuk. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian takut, kalian bisa genggam tangan kalian, terus kalian tarik nafas, tahan, keluarin, sampai kalian merasa lebih rileks. Karena teman-teman, ini teknik bukan ngasal ya teman-teman, tapi ini ada penelitiannya. Jadi 5 jari kita ini itu adalah menandakan 5 emosi dasar kita. Teman-teman bisa cek di Google deh nanti. Kalau telunjuk apa, kalau jempol apa, semuanya ada maknanya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi si Lince nanya, gimana sih cara mengatasi rasa grogi? Ya, Lince harus mempersiapkan diri dulu. Lince harus berlatih. Harus sering-sering tampil di tempat umum, dan Lince juga harus percaya diri, jangan pikirin omongan orang lain. Terus tadi tekniknya juga bisa menggenggam jari telunjuk seperti ini. Coba deh, kalau misalnya teman-teman lagi grogi, pegang jari telunjuk, tarik nafas, tahan, turun, hembuskan, pasti lebih rileks seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Kristina dan Kak Viola? Ataukah kalian saya masih bingung? Atau ada yang lain? Nah, mengenai jari tadi nih, aku mau kasih tahu ke teman-teman nih. Coba 5 jari. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Nah, jari ini, jempol ini, itu menandakan kalau misal kalian lagi khawatir atau
cemas, kalian boleh genggam nih. Diem, tutup mata. Terusnya rasakan denyut nadi yang ada di jari-jari kalian. Nanti lama perlahan itu rasa khawatir kalian bakalan reda atau menghilang atau stabil lagi. Nah, jari telunjuk ini yang tadi Kak Sakira bilang, ini benar, ini rasa takut. Jadi kalau teman-teman lagi takut berdiri di tempat umum atau takut di tempat keramaian, kalian bisa genggam jari ini. Jari ini, saya jari tengah, nih, jari tengah kita, ini kalau kita lagi marah-marah, emosi kita nggak stabil. Kalian pegang aja jari ini, kalian rasain. Coba, bisa ngerasain nggak ada denyut nadinya? Kalau kalian tenang, rileks, itu bakal ada. Nah, jari manis, ini menandakan kalau kalian lagi sedih, kecewa, atau mau nangis dan lain, bisa kalian kontrol dengan memegang tangan jari manis ini. Dan yang terakhir, kelingking, itu kalian kayak ambisius atau pengen banget menangin sesuatu atau menarik perhatian yang bikin kalian tuh pengen tercapai tapi nggak bisa, kayak greget gitu lah ya. Nah, kalian bisa pegang ini. Pegang jari kelingking. Jadi, khawatir, takut, marah, sedih, ini ambisius atau yang pengen banget itu. Oke? Itu tambahan lagi teknik mengenai untuk regulasi emosi. Nah, tadi juga Kak Lindsay bilang kalau misalnya rasa takut gimana sih ngatasinnya, atau mungkin ada beberapa trauma yang Kak Lindsay alami, misalnya pas lagi maju ke depan, diketawain, atau malah diolok-olok, itu bisa membuat rasa kita jadi apa ya, terpikirkan atau terfokus ke hal itu. Nah, teman-teman bisa lihat kayak cari aja 5 barang di sekitar kita nih. Misalnya 5 barang di depanku ada HP, laptop, mouse, terusnya ada buku. Nah, itu kalian bisa fokusin ke hal-hal itu. Terus cari lagi 4 barang lagi. Kalian cari lagi apa gitu. Jadi kalian bisa cari fokus lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di depan kalian ada lagi ketawa-tawa atau lagi ngobrol atau menampilkan mimik muka yang gak enak, kalian bisa kayak, mungkin dia lagi ketawa sama dengan temannya, terus misalnya, mungkin dia lagi marah dengan temennya gitu. Jadi kalian nggak boleh terfokus. Misalnya dia lagi ketawa, tiba-tiba kalian presentasi, haha dia ketawa gitu kan. Dia ngetawain aku ya gitu kan. Itu dalam diri kalian, padahal sebenarnya dia nggak lagi bercanda dengan temannya. Jadi kita benar harus merubah pikiran irasional kita, pikiran irasional kita jadi rasional. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya mengenai regulasi emosi, mengelola emosi? Baik, dan saya akan bertanya sedikit tentang regulasi emosi. Nah, pertanyaan dari saya, apa yang terjadi saat seseorang tidak memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik? Oke, tidak memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi mungkin menjadi orang yang temperatur atau temperamen, mudah marah terhadap sesuatu atau sensitif. Misalnya cuma kesenggol bahunya sedikit doang, dia udah langsung marah-marah, gak jelas, dan itu bisa buat dia tuh nggak stabil terhadap hal-hal tertentu. Mulai dari senggol bahu aja dia udah marah-marah. Gimana kalau misalnya dia bersenggolan bahu di tempat umum, apa yang terjadi? Itu bisa memalukan diri dia sendiri kan. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kalau misalnya itu yang terjadi kalau misalnya tidak bisa melakukan regulasi emosi yang baik. Mungkin dari Kak Sakira mau nambahin? Ya, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa meregulasi emosi kita, apa yang bakal terjadi? Apalagi emosi negatif ya, yang kita fokuskan di sini, yang pasti hubungan kita bakal konflik sama orang lain, benar nggak? Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, tadi ada contoh melampiaskan sama orang lain gitu, itu bakal ngebuat hubungan kita sama orang lain jadi nggak bagus ya kan? Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita nggak bisa regulasi emosi dengan baik, juga menghambat kita dalam mencapai tujuan.
Kenapa demikian? Karena seperti yang contoh Kalince tadi, takut. Jadinya dia nggak berani coba lagi ini. Akhirnya yang sebelumnya Kak Lince pengen berani tampil di depan umum karena dia takut, dia nggak bisa mengelola emosinya dengan baik, dia nggak bisa mencapai tujuan dia untuk berani ngomong di depan orang, benar kan? Jadi dia hanya fokus aja sama ketakutan dia gitu. Kemudian kemampuan diri menurun. Kenapa aku bilang kemampuan diri menurun? Karena dengan emosi itu berdampak negatif. Berdampak negatif dalam arti misal nih, kita kan sekarang lagi pada kuliah nih kan. Jadi kalau misalnya teman-teman emosian, nggak bisa kontrol emosi, itu dapat mengganggu produktivitas diri kita, kemudian hubungan kita sama tim. Jadi kalau misalnya hubungan kerja kita sama teman-teman kita nggak baik, pikiran kita nggak baik, kemudian dengan emosi menghambat segala pekerjaan kita, berarti kinerja kita, kemampuan kita bakal menurun. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau dari Kak Viola, ada tambahan nggak? Oke, dari aku benar kata Syakira tadi ya, dan juga Kak Christina, di mana kalau kita nggak mampu nih untuk meregulasi emosi kita dengan baik, yang terjadi itu bisa menyebabkan kita itu mengalami kesulitan untuk tadi mengelola perasaan negatif kita, sehingga yang Kak Christina bilang tadi, jadi ketika orang sedikit nyenggol kita gitu ya, misalnya nggak sengaja, karena kita nggak bisa mengontrol emosi kita, akhirnya kita jadi temperamental gitu. Jadi kayak apa sih? Jadi kayak langsung meledak gitu emosinya. Karena kita bisa meregulasikan emosi kita dengan baik gitu. Kemudian itu juga membuat kita itu rentan terhadap stres gitu teman-teman. Jadi kita lebih mudah, orang yang nggak bisa meregulasikan emosinya dengan baik itu lebih rentan untuk stres gitu. Karena mereka fokusnya pada emosi mereka, emosi marah tadi, kecewa, akhirnya mereka jadi stres teman-teman, nggak bisa meregulasikan emosi mereka dengan baik gitu. Gitu. Mungkin itu aja tambahan dari aku. Sepertinya sudah cukup ya Kak Viola, karena iya, sesi kita udah habis. Kita udah 45 menit. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau melakukan sesi diskusi lagi, kita bisa di next hari ya teman-teman, mengenai hal ini atau mengenai isu terbaru lagi. Oke, selanjutnya kita serahin ke Kak Viola lagi ya, Kak Syakira. Oke, terima kasih untuk Christina dan juga Kak Syakira udah mau memantik gitu pertanyaan-pertanyaan, dan juga mau sudah memimpin gitu jalannya diskusi dan sharing-sharing pada hari ini gitu. Dan terima kasih juga teman-teman gitu ya, banyak manfaat ataupun banyak hal baru yang dapat kita terima gitu teman-teman dari pembahasan, dari sharing kita tadi, yang tadi teman-teman udah jelasin gitu ya. Ternyata emosi itu banyak hal teman-teman, terkhususnya juga emosi negatif. Kita sering ngalamin gitu kan teman-teman. Jadi apalagi teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai anak asrama, tentunya banyak banyak hal yang membuat kita mudah emosi gitu. Tapi teman-teman ingat, kita harus bisa meregulasikan emosi kita dengan baik, supaya hubungan kita dengan orang lain tidak menjadi tidak baik gitu, supaya diri kita juga bisa tidak rentan terhadap stres gitu teman-teman. Jadi orang yang emosi atau tidak dapat meregulasi emosi dengan baik itu mudah sekali untuk
eh, terkena stres gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang udah dijelasin oleh Christina juga Shakira gitu. Oke teman-teman, aku mau sedikit nyimpulin nih dari pembahasan kita pada hari ini yang teman-teman udah sharing, yang teman-teman udah berpendapat tadi gitu ya, dan juga yang teman-teman udah tanyakan. Aku mau sedikit mengambil kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu di mana regulasi emosi tadi itu adalah kemampuan kita untuk mengelola atau mengendalikan perasaan kita agar sesuai dengan situasi atau tuntutan lingkungan gitu. Dan regulasi ini juga melibatkan kesadaran emosional, kemudian pengenalan pola-pola emosi, dan juga keterampilan untuk menanggapi dengan cara yang tepat, teman-teman. Jadi mungkin ada yang tanya tadi kan, seperti yang nanya lince ataupun amsal gitu ya. Aku sering takut nih Kak, takut gagal gitu ya. Takut gagal, takut maju ke depan gitu. Teman-teman boleh latih itu gitu. Jadi ingat teman-teman, kalau kegagalan itu adalah proses. Proses setiap orang itu pasti pernah mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu adalah proses. Jadi ketika kita gagal, di situ kita ada motivasi nih untuk mencoba lagi gitu. Karena setiap orang itu punya proses teman-teman, gak ada yang instan. Jadi teman-teman ketika gagal ingat kalau itu adalah bagian dari proses teman-teman untuk mencapai tujuan yang ingin teman-teman capai gitu. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa nggak mampu. Semua orang mampu teman-teman. Jadi intinya itu adalah belajar dan usaha gitu. Oke. Kemudian yang tadi juga Kak Christina dan Kak Shakira praktekin gitu ya, regulasi emosi tadi dapat dilakukan dengan cara teknik-teknik yang udah dibagiin gitu, nanti teman-teman boleh praktekin gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku. Adakah lagi dari teman-teman atau sudah tidak ada? Kita boleh langsung tutup ya, mungkin ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah didapatkan dari konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa. Mungkin Kak Christina boleh tutup kita di dalam doa. Oke, baik. Baik teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah menyelesaikan sharing dan diskusi kami pada hari ini. Kiranya sharing dan diskusi kami ini dapat bermanfaat bagi kami ke depannya nanti, Bapak. Tuhan, bantulah kami Tuhan untuk dapat mengatasi atau stabilisikan emosi kami, Bapak. Kami menyerahkan semua tangan-Mu, kiranya Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga aktivitas kami nanti, Bapak. Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.